Don't be shy! Mother bitch! Oh, good. You're gonna have to kill him. Episode kali ini dimulai dengan diperlihatkannya suasana di rumah Diana setelah kematian Eden. Diana, Rick, dan Spencer terlihat bersedih. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Diana lalu membukanya. Di sana ia tidak melihat ada siapa-siapa. Namun ada semangkuk kue dan selembar kartu ucapan bela sungkawa. Diana lalu mengambil kartunya dan masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian kartu itu ia bakar. Sedangkan di menara pengawas, Sasha menembaki zombie yang mendekat ke gerbang Alexandria. Di saat yang sama, Daryl dan Aaron sedang mencari orang untuk direkrut menjadi warga di Alexandria. Aaron ragu apakah daerah itu ada manusia. Namun Daryl melihat ada setitik cahaya, itu artinya ada orang di sana. Dan film pun baru dimulai. Nicholas sedang diwawancarai Diana tentang kejadian yang telah menimpa Eden. Sedangkan saat itu Glenn sedang bercerita kepada Rick tentang kejadian yang sesungguhnya. Cerita mereka berdua sangat bertolak belakang. Nicholas mengarang cerita bahwa Glenn dan teman-temannya yang meninggalkan mereka. Sedangkan Glenn menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Setelah semuanya usai, Diana lalu berkata bahwa untuk sementara waktu Nicholas tidak akan diberikan senjata dan juga tidak diperbolehkan untuk keluar. Begitu juga dengan Glenn. Sampai Diana tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Nicholas terus menjelek-jelekan Glenn. Namun Diana bisa membaca raut muka Nicholas. Sepertinya dia tahu bahwa Nicholas telah mengarang cerita. Di sisi lain terlihat Glenn terus bercerita kepada Rick. Dia sebenarnya bisa meninggalkan Nicholas di luar sana. Dan dia juga bisa mengarang cerita, namun ia tidak mau melakukan hal itu. Mereka baru tahu bahwa warga di sana semuanya pengecut. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Rick lalu berkata bahwa itu sudah aturan mereka, tapi Rick dan kelompoknya berhak untuk tidak menurutinya. Beberapa saat kemudian, Rick menghampiri Carol yang sedang memperhatikan keluarga Jesse dari kejauhan. Terlihat Jesse dan anaknya berada di luar rumah. Carol lalu mengingatkan sarannya tentang tindakan yang harus diambil oleh Rick untuk menangani Pete. Carol lalu bercerita tentang apa yang sudah dikatakan Sam kepadanya. Sam berkata bahwa dia sering disuruh ibunya untuk bersembunyi di dalam lemari dari malam sampai pagi hari. Dan dari dalam lemari itu, dia sering mendengar ayahnya berteriak. Dia juga mendengar suara barang hancur. Bahkan sebulan yang lalu saat Sam keluar dari lemari ketika suasana sudah hening. Setelah keributan, ternyata dia menemukan ibunya tergeletak di lantai tak sadarkan diri dan pendarahan. Sedangkan ayahnya itu hanya duduk di teras rumah saja. Rick heran kenapa Carol begitu peduli kepada Jesse. Ternyata Carol melakukan itu karena ia tahu bahwa Rick peduli terhadap Jesse. Dia mengetahui itu saat melihat Rick sedang berbicara dengan Jesse. Rick lalu pergi untuk mengawasi keluarga Jesse lebih dekat. Dia juga mempersiapkan pistol di tangannya. Tiba-tiba Pete menghampirinya. Ia menyapa Rick, namun Rick dengan wajah garangnya menyuruh Pete untuk terus berjalan. Pagi harinya di kediaman Mason. Mason baru saja hendak memakai baju seragam. Tiba-tiba Rosita masuk dan memberitahu bahwa kondisi Tara stabil. Ia juga memberitahu bahwa Sasha menghabiskan waktu semalaman di menara pengawas. Saat ini Abraham telah menggantikannya, namun Sasha pergi entah kemana. Dan sampai sekarang dia belum kembali. Rosita dan Mason pun lalu pergi mencari Sasha. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka berada di luar sejak mereka sampai di Alexandria. Di tempat lain, Rick menemui Diana yang sedang berada di pemakaman. Dia mengucapkan turut berduka cita. Setelah itu Rick mengadukan masalah Pete kepada Diana. Ternyata Diana sudah mengetahui hal itu.
Dia hanya berharap agar keadaan membaik. Namun Rick berkata bahwa keadaan tak akan membaik. Alasan Diana tetap mempertahankan Pete adalah karena Pete adalah dokter bedah terbaik mereka. Dia juga sudah menyelamatkan banyak nyawa, walaupun dia pelaku KDRT. Rick berharap agar Diana menghentikannya dengan cara memisahkan mereka. Jika Pete menolaknya, maka Rick akan membunuhnya. Diana menolak keras pendapat Rick. Dia tidak mau ada pembunuhan di sana. Rick terlalu memaksa Diana. Namun Diana tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau membunuh siapapun. Di tempat lain, Rosita dan Mission menemukan beberapa zombie mati dengan luka di belakang kepala. Mereka mengenali bahwa itu pasti Sasha yang melakukannya. Mission menyimpulkan bahwa Sasha saat ini sedang memburu zombie. Di tempat yang berbeda, Carl sedang berada di hutan. Ternyata dia sedang mengikuti Enid. Dan Enid tahu bahwa Carl mengikutinya. Dari tempat persembunyiannya, Enid menyuruh Carl untuk kembali ke Alexandria. Sejujurnya, Carl menakutinya. Carl berkata bahwa ia khawatir kepada Enid. Tidak seharusnya ia keluar sendirian. Akhirnya Enid keluar dari tempat persembunyiannya. Carl pun bertanya apa yang Enid lakukan di sana. Namun Enid malah berlari pergi meninggalkan Carl. Carl menyusulnya. Akhirnya mereka berpetualang bersama. Adegan beralih, terlihat Glenn menemui Nicholas yang sedang membersihkan mobilnya. Glenn berkata bahwa 4 orang yang meninggal sebelumnya adalah karena kesalahannya. Begitu juga dengan kematian Noah. Jadi Nicholas harus menanggung rasa bersalah atas kematian 5 orang tersebut. Menurut Glenn, orang seperti Nicholas seharusnya mati. Namun dia beruntung karena berada di dalam dinding, sehingga masih bisa bertahan hidup. Nicholas marah kepada Glenn karena menurutnya Glenn hanyalah orang baru di sana. Sedangkan dia selama ini sudah membantu mencari persediaan. Kembali pada Carl dan Enid. Mereka tengah beristirahat. Enid bercerita bahwa dia tidak ingin melupakan rasa saat masih berada di alam luar. Dia mengobati rasa itu dengan berlari di alam luar. Begitu juga dengan Carl. Seringkali ia bermimpi berada di hutan dengan dikelilingi zombie. Tiba-tiba Carl mengalihkan pembicaraan. Dia menanyakan tentang Ron dan Enid. Namun Enid menjawabnya dengan malas. Mereka semakin dekat. Mereka saling bercerita tentang masa lalunya. Tiba-tiba mereka mendengar suara segerombolan zombie datang. Carl mengajak Enid pergi. Namun Enid malah masuk ke sebuah pohon yang berlubang bersama dengan Carl. Mereka saling berdekatan. Carl hendak memegang tangan Enid, namun ia masih ragu. Scene beralih, terlihat Nicholas mengambil pistol yang pernah ia sembunyikan. Di saat yang sama, Sasha terus memburu zombie-zombie dan membunuhnya. Tiba-tiba Mission dan Rosita datang. Mereka mencoba menghentikan Sasha. Namun Sasha malah menyuruh mereka pulang kembali. Ia sudah muak hanya bermain bertahan. Ia ingin berburu. Ternyata zombie yang mereka hadapi semakin banyak. Mission mengajak Sasha untuk kembali, namun ia tidak mau. Mission teringat akan dirinya yang dahulu. Dia adalah seorang samurai yang ganas. Mereka semua lalu bersatu membunuh zombie-zombie itu. Saat salah satu zombie hampir menggigit Sasha, Mission membantunya. Namun Sasha malah marah. Dia merasa bahwa dia bisa mengatasi zombie-zombie itu seorang diri. Sasha marah kepada Mission karena dia melihat Mission sepertinya menganggap bahwa keadaan saat ini baik-baik saja. Di tempat lain, terlihat Daryl dan Aaron masih terus mencari orang untuk mereka ajak bergabung ke komunitas Alexandria. Saat mereka sampai di tempat cahaya tadi malam, di sana mereka hanya menemukan tubuh yang sudah terpotong-potong. Sepertinya kejadian itu baru saja terjadi. Mereka lalu melihat sekelilingnya. Mereka juga menemukan seorang wanita yang diikat di pohon dan akhirnya para zombie memakannya. Daryl lalu mengangkat kepala mayat itu. Di keningnya tertulis huruf W.
Di sisi lain, saat Rick sedang berpatroli, dia melihat Jesse sedang duduk termenung sambil merokok. Rick pun menyapanya. Jesse berpesan kepada Rick bahwa dia tidak ingin Ron dan Sam mengetahuinya merokok. Jesse mencoba membahas tentang Tara dan Noah, namun Rick langsung bertanya kepadanya apakah Pete memukulinya, apakah dia juga menyakitinya. Jesse hanya terdiam 1000 bahasa. Ia lalu berkata bahwa Pete pasti akan berhenti melakukan itu. Dulu Pete juga pernah seperti ini, namun semuanya membaik. Jesse yang menolongnya. Kali ini Jesse juga yakin bahwa dia bisa menolongnya. Namun Pete ini adalah orang yang temperamental. Rick lalu berkata bahwa saat ini Jesse tidak akan bisa menghentikan Pete, namun dia yang akan menghentikannya. Jesse mulai panik. Dia tidak ingin Rick semakin memperparah keadaan. Namun Rick bertekad untuk melindungi Jesse. Jesse heran atas perhatian Rick kepadanya. Ia lalu memperjelas bahwa dia sudah berkeluarga dan dia juga bisa mengurus dirinya sendiri. Jesse lalu masuk ke dalam rumah. Rick lalu pergi dari sana. Namun saat di tengah jalan ia kembali kepikiran tentang keadaan Jesse. Rick lalu berbalik dan pergi ke rumah Jesse. Ia langsung masuk ke dalam dan berkata bahwa Sam pernah meminta pistol untuk melindungi ibunya. Jesse pun menangis. Rick tidak seharusnya berada di rumah Jesse saat suaminya tidak ada. Rick terus memengaruhi pikiran Jesse agar dia bisa melawan suaminya, dan Rick akan membantunya. Dia yang akan menjaga Jesse dan anak-anaknya. Jesse pun bimbang, namun akhirnya ia menyetujui hal itu. Sepertinya Rick seperti Sam sekarang. Tiba-tiba Pete datang dan memergoki mereka. Ia lalu mengusir Rick, namun Jesse melarangnya. Jesse malah menyuruh Pete yang pergi. Pete mulai emosi, dia marah sama Jesse dan juga Rick. Pete dan Rick lalu bertengkar dan akhirnya mereka berkelahi hingga seseorang dari mereka terlempar keluar dari jendela. Rick dan Pete melakukan berkelahinya di luar rumah. Mereka saling pukul. Melihat semua itu, Rick lalu memanggil Diana. Semua warga juga mulai berdatangan. Jesse hanya bisa menangis melihat itu semua. Saat dia mencoba melerainya, Pete malah memukulnya. Begitu juga dengan Carl. Nasibnya sama dengan Jesse. Rick dan Pete sudah seperti orang yang kesetanan hingga datang Diana dan menghentikan mereka. Sepertinya Rick sudah dibutakan oleh cinta. Dia malah mengeluarkan pistolnya dan mengancam orang-orang yang ada di sana. Sedangkan di luar pagar banyak sekali zombie yang mendekati dinding. Sasha terus menembakinya dari menara pengawas. Kembali pada Rick. Rick terus mengoceh tak karuan. Tiba-tiba datang Mason dan memukulnya hingga pingsan. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 16. Episode kali ini dimulai dengan kisah perjalanan Morgan. Morgan terbangun dari tidurnya saat hari sudah pagi. Ia lalu sarapan. Tiba-tiba datang seorang pria mendekatinya dengan menodongkan pistolnya. Mereka saling menyapa. Melihat di kening orang itu ada tanda W, Morgan menanyakan artinya. Orang itu berkata bahwa mereka adalah pemburu serigala dan mengajak penduduk asli untuk ikut serta memburu serigala. Morgan tertawa mendengar semua itu. Ia berkata bahwa semua akan mendapatkan balasannya. Pria itu kesal kepada Morgan. Ia lalu berkata bahwa ia ingin memiliki semua yang Morgan miliki, termasuk diri Morgan sendiri. Morgan menyuruh pria itu untuk mengambil semua miliknya tanpa harus melakukan hal buruk. Namun Morgan tak akan membiarkan pria itu mengambil dirinya. Tiba-tiba dari belakang Morgan muncul seorang yang langsung menyerangnya. Dengan sigap Morgan menghindar dan dengan menggunakan tongkatnya ia berhasil melumpuhkan mereka berdua. Morgan lalu meletakkan mereka berdua di dalam mobil yang ada di sana, dan film pun baru dimulai.
Sekilas diperlihatkan Daryl dan Aaron yang masih terus mencari orang untuk mereka rekrut. Di saat yang sama, Rick terbangun dari tidurnya. Wajahnya penuh dengan plester. Di salah satu pojokan kamar, Mason duduk dan menjaganya semalaman. Mason berkata bahwa Diana membawa Rick ke tempat itu untuk meredakan suasana agar Rick bisa tenang. Mason lalu mendekat dan bertanya sebenarnya apa yang sudah Rick lakukan. Dan setelah kejadian itu, mereka menempatkan Pete di tempat lain. Rick sendiri juga tidak tahu, semuanya berjalan sangat cepat. Dan untuk masalah senjata, Rick tidak bisa memberitahukannya ke Mason. Tiba-tiba datang Glenn, Carol, dan Abraham menjenguknya. Mason kembali menanyakan dari mana Rick mendapatkan senjata itu. Carol menyelanya bahwa Rick pasti mengambil senjata itu di gudang. Glenn lalu memberitahu bahwa malam ini Diana akan mengadakan pertemuan. Dia mengundang semuanya untuk datang ke pertemuan itu. Mungkin di sana akan dibahas mengenai Rick. Maggie yang akan mencari tahu tentang hal itu. Namun jika ternyata pertemuan itu untuk mengusir mereka, maka mereka akan melawan. Rick lalu mengatur strategi. Jika keadaan memburuk, dia akan memberi kode dengan siulan. Carol mengurus Diana, Rick yang akan mengurus Spencer. Mason mengurus Rex, sedangkan Glenn dan Abraham akan melindungi mereka dan mengawasi yang lain. Mason kurang setuju dengan rencana itu. Ia ingin agar mereka berbicara secara baik-baik. Rick pun setuju dengan hal itu, namun jika tidak berhasil, mereka akan menangkap Diana, Rex, dan Spencer. Mereka akan diancam untuk dibunuh. Namun itu hanya trik saja, agar mereka menyerahkan gudang senjata dan semuanya berakhir. Setelah pembicaraan usai, Rick ingin beristirahat sejenak. Di sisi lain, setelah mendengar pembicaraan antara Gabriel dan Diana, sejak saat itu Maggie selalu mengawasi gerak-gerik Gabriel. Tiba-tiba, Rex datang dan menyuruh Maggie untuk menemui Diana di teras. Maggie menanyakan tentang pertemuan nanti malam. Diana berkata bahwa mereka akan membahas tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Maggie berkata jika pertemuan itu untuk mengusir Rick, maka hal itu tidak akan berhasil. Saat itu Rick hanya frustasi karena hal-hal yang telah dia hadapi dan rasa kehilangan yang sudah dia rasakan. Walaupun saat itu Rick mengarahkan pistolnya kepada semua orang, namun dia tidak menarik pelatuknya. Diana lalu berkata bahwa dia harus melakukan apa yang harusnya ia lakukan. Di saat yang sama, Sasha mengumpulkan zombie-zombie yang sudah mati ke dalam sebuah lubang. Ia lalu merebahkan dirinya di atas mayat-mayat zombie tersebut. Adegan beralih terlihat Daryl dan Aaron menemukan jejak orang. Mereka lalu menyelusurinya sambil bercerita. Dulu saat Alexandria berdiri, ada 3 orang yang pernah mereka usir keluar dari Alexandria. 2 orang pria dan 1 orang wanita. Davidson nama pemimpinnya. Dia pintar dan kuat, namun mereka tidak bisa diajak kerjasama. Saat itu Aaron juga yang mengajak mereka ke Alexandria. Dan untuk selanjutnya, dia tidak mau hal itu terulang kembali. Tak beberapa lama mereka melihat ada seseorang. Daryl dan Aaron pun mengikutinya. Kembali lagi ke Alexandria. Rick sedang berjalan, orang-orang melihatnya dengan tatapan tidak suka. Namun ia tidak memperdulikan hal itu. Di tempat yang berbeda, Nicholas mengawasi Glenn. Sepertinya dia mempunyai suatu rencana. Terlihat Maggie menghampiri Glenn. Ia lalu memberitahu Glenn tentang rencana pertemuan nanti malam. Diana akan meminta pendapat orang-orang untuk memutuskan masalah tentang Rick. Maggie akan berusaha mempengaruhi orang-orang Alexandria yang bisa diajaknya berbicara. Mereka berharap bisa menemukan jalan keluar. Maggie lalu pergi meninggalkan Glenn. Saat itulah Glenn melihat Nicholas keluar dengan cara memanjat dinding. Ia lalu mengikutinya. Di saat yang sama, Gabriel juga keluar melalui gerbang. Spencer memperingatkannya agar dia membawa senjata. Namun Gabriel yakin bahwa firman Tuhan sudah cukup melindunginya. Scene beralih terlihat Rick sudah sampai di rumahnya. Carl menyambutnya. Carl memberitahu ayahnya tentang pertemuan nanti malam. Ia ingin ikut menghadirinya, namun Rick melarangnya. Ia ingin agar Carl di rumah saja. Kembali lagi kepada Daryl dan Aaron. Penelusuran mereka sampai di sebuah pabrik makanan. Namun orang yang mereka cari belum mereka temukan.
Tapi mereka tidak akan menyerah untuk bisa menemukan orang-orang baik yang masih ada di luar. Namun sebelumnya mereka akan masuk ke pabrik makanan tersebut untuk mencari persediaan. Di sana mereka melihat banyak sekali kontainer. Mereka berpikir bahwa di dalam kontainer tersebut terdapat banyak makanan. Daryl lalu membuka salah satu kontainer itu, namun ternyata isi kontainer tersebut adalah zombie yang di keningnya terdapat tato huruf V. Dan di kunci kontainer itu ternyata terhubung dengan kunci kontainer yang lain. Semua kontainer pun terbuka, keluarlah zombie-zombie menyerang Daryl dan Aaron. Mereka mencoba menyelamatkan diri hingga mereka menemukan sebuah mobil dan langsung masuk ke dalamnya. Zombie-zombie itu mengerumuni mobil tersebut. Mereka khawatir kaca mobil itu tidak akan bertahan lama. Mereka lalu mencari cara untuk menutup kaca mobil itu. Jika kaca tersebut pecah, mereka memeriksa mobil itu. Aaron menemukan selembar kertas yang memberitahu bahwa mereka telah terkena perangkap dan orang jahat akan datang. Kembali ke Alexandria, Carol menemui Pete di rumah pengasingannya. Dia membawakan makanan untuk Pete. Ternyata dia meminta kepada Pete untuk memeriksa Tara. Namun Pete malah mengusirnya. Carol lalu mengeluarkan pisaunya dan mengancam Pete. Sedangkan di luar Alexandria, Glenn terus mengikuti Nicholas. Di sana dia melihat beberapa zombie yang sudah mati. Saat Glenn lengah, tiba-tiba Nicholas menembaknya. Glenn terjatuh, namun saat Nicholas menghampiri tubuh Glenn, Glenn sudah tidak ada di sana. Di tempat lain, Rick mendatangi Jesse. Dia ingin mengetahui keadaannya. Jesse menyuruhnya pergi. Dia tidak ingin orang lain melihat mereka berbicara berdua. Namun Rick berkata bahwa dia tidak peduli. Dia juga tidak menyesal atas kejadian tadi malam. Dari kejauhan, Pete melihat Rick yang mendatangi Jesse. Kembali lagi kepada Daryl dan Aaron yang terjebak di dalam mobil. Aaron berkata bahwa mereka harus tetap mencari pria berbaju ponco. Dia tidak akan menyerah. Daryl lalu mengutarakan idenya. Dia akan keluar dari mobil itu untuk memancing para zombie dan Aaron harus segera berlari menuju pagar. Namun Aaron tidak mau. Dia ingin agar mereka melawan dan menuju ke pagar bersama-sama. Entah mereka selamat atau tidak. Akhirnya Daryl pun setuju. Mereka akan keluar saat hitungan ketiga. Namun baru hitungan kedua tiba-tiba ada orang yang membunuh zombie-zombie itu. Mereka lalu keluar dan segera pergi menuju ke pagar. Ternyata yang menolong mereka adalah Morgan. Mereka lalu berkenalan. Daryl bertanya kenapa Morgan menolongnya. Menurut Morgan, semua hidup adalah berharga. Aaron lalu berkata bahwa mungkin sebentar lagi orang yang memasang perangkap akan segera datang. Mereka harus segera pergi dari sana. Ia lalu mengajak Morgan untuk ikut ke komunitasnya. Namun Morgan tidak bisa karena ia sedang menuju ke suatu tempat. Namun saat ini dia tersesat. Ia lalu menunjukkan selembar kertas. Ternyata Morgan menemukan kertas yang ditulis oleh Abraham untuk Rick. Di situ ditulis bahwa Rick sudah pergi ke Washington karena dunia baru membutuhkannya. Di sisi lain, Gabriel berjalan-jalan di luar Alexandria sambil bersiul. Tak berapa lama, ia melihat ada satu zombie yang sedang memakan korbannya. Gabriel lalu berteriak bahwa dia sudah siap. Sepertinya ia ingin menyelamatkan orang itu karena ia melihat tangan orang itu masih bergerak-gerak. Zombie itu lalu mendekatinya. Ternyata di leher zombie itu ada tali yang mengikatnya. Gabriel lalu menarik tali itu sekuat tenaga hingga leher itu putus. Ia lalu mendekati korban tadi dan ternyata orang itu sudah tidak bisa diselamatkan. Gabriel pun menangis. Kembali ke Alexandria, Abraham datang untuk menjenguk Tara. Namun dia hendak pergi lagi karena ada Eugene di sana. Dia masih kesal dengan kebohongan Eugene. Namun Rosita berkata bahwa saat ini Eugene sedang tidur. Akhirnya Abraham masuk dan duduk di samping Eugene. Rosita dengan sengaja menjatuhkan barang agar Eugene terbangun. Ia ingin agar Abraham dan Eugene kembali berteman. Dan benar saja Eugene terbangun. Ia lalu bercerita bahwa Tara telah menyelamatkan hidupnya. Tara juga telah membuka hatinya. Eugene mengakui kebohongannya kepada Abraham. Saat itu ia berbohong agar menjadi
menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang yang kuat dan pemberani. Dan orang itu adalah Abraham. Eugene berterima kasih kepadanya, dia juga meminta maaf. Abraham juga meminta maaf karena hampir membunuh Eugene. Dan mereka pun akhirnya berdamai dan berteman kembali. Di saat yang sama, Gabriel sudah kembali lagi ke Alexandria. Spencer membukakan gerbang untuknya. Spencer juga meminta waktu untuk bisa berbicara dengan Gabriel tentang Eden. Ada beberapa hal yang ingin ia ungkapkan. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Gabriel. Namun sebelum pergi, Spencer meminta agar Gabriel menutup gerbangnya. Namun Gabriel menutup gerbang itu dengan asal-asalan. Gerbang itu tidak ia kunci. Di sisi lain, Nicholas terus mencari Glenn. Saat perhatiannya sedang tertuju pada zombie, tiba-tiba Glenn datang menyergapnya. Mereka lalu berkelahi, namun Nicholas memanfaatkan kelemahan Glenn. Dia menekan bekas luka tembakan di bahu Glenn. Saat melihat ada zombie mendekat, Nicholas lalu pergi dan membiarkan zombie-zombie itu menyerang Glenn. Kembali ke Alexandria, Mason menemui Rick. Dia bertanya apakah Rick sudah siap. Namun Rick malah bercerita mengenai rencananya bersama dengan Carol dan Daryl. Carol mengambil senjata dari gudang dan saat ini Carol dan Rick hanya mempunyai masing-masing satu senjata. Saat itu Rick berbohong kepada Mason karena dia belum tahu tanggapan Mason. Namun di luar dugaan, ternyata Mason tidak akan menghentikan tindakan Rick. Dia mendukungnya. Saat Mason memukul Rick hingga pingsan, hal itu ia lakukan demi Rick, bukan untuk orang-orang di Alexandria. Dan Mason berharap agar mereka bisa menemukan jalan keluar tanpa menggunakan senjata. Namun jika itu tidak berhasil, Mason akan berada di pihak Rick. Setelah Mason pergi, Rick melihat keadaan di luar dari jendelanya. Dia melihat gerbang yang sedikit terbuka. Kemudian ia menuju ke sana dan benar saja gerbang dalam keadaan terbuka. Dan di gerbang itu ia melihat ada bekasan goresan darah. Ia lalu menutup gerbang tersebut dan mencari ceceran darah itu. Ia terus berlari memeriksa seluruh wilayah Alexandria. Di saat yang sama, Gabriel masuk ke rumah peribadatan. Di sana sudah ada Sasha. Sasha datang ke sana karena dia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Dia merasa sudah kehilangan akalnya. Dia ingin meminta bantuan kepada Gabriel, namun di luar dugaan dia tidak bisa membantunya. Di lain tempat, Diana akan segera memulai pertemuan tersebut karena hari sudah gelap. Namun Maggie mencoba menahannya karena Rick dan Glenn belum hadir di sana. Tapi Diana tetap memulai pertemuan tersebut. Dia berkata bahwa dia tidak akan membicarakan mengenai perkelahian dan pemicunya. Namun dia ingin membahas tentang Rick yang telah mencuri senjata dari gudang senjata. Dan juga mengenai Rick yang telah mengarahkan pistolnya kepada orang-orang. Dia berharap agar Rick ada di sana. Mason dan Carol percaya bahwa Rick akan datang. Di sisi lain, Rick masih terus memeriksa hingga di suatu tempat ia melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan di rumah peribadatan, Sasha mencurahkan isi hatinya kepada Gabriel. Dia merasa ingin mati saja. Dan di luar dugaan, Gabriel sebagai pemuka agama malah berkata mengapa tidak Sasha lakukan saja. Karena menurutnya bahwa Sasha tidak berhak berada di sana. Perbuatannya tidak bisa diampuni. Gabriel juga berkata bahwa Bob dimutilasi dan dimakan. Semua itu karena dosa Sasha. Bahkan Gabriel juga menjelek-jelekan Therese kakaknya. Sasha pun marah, ia lalu memukul Gabriel. Di tempat yang tak jauh dari sana, Rick menemukan beberapa zombie. Ia lalu membereskan mereka. Sekilas diperlihatkan Sasha yang berkelahi dengan Gabriel. Sedangkan di luar Alexandria, Glenn menemukan Nicholas lalu ia memukulnya. Ternyata Glenn berhasil selamat dari serangan zombie. Di tempat lain, terlihat Carol memberikan kesaksiannya atas kebaikan Rick. Rick telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Orang-orang seperti dia dan mereka yang ada di Alexandria membutuhkan orang seperti Rick. Carol tahu bahwa kejadian kemarin sangat menakutkan, namun dia yakin bahwa Rick menyesali perbuatannya tersebut. Begitu juga dengan Abraham, dia memberikan kesaksian bahwa Rick mengetahui hal-hal yang mengerikan yang ada di luar, yang mereka semua tidak tahu. Kembali lagi pada Daryl dan Aaron.
Ternyata orang yang dicari oleh mereka sudah ditemukan oleh dua orang yang berusaha membunuh Morgan. Mereka membawa orang itu ke pabrik makanan dan membunuhnya. Kembali lagi ke pertemuan, Maggie juga memberikan kesaksiannya. Dia bercerita bahwa ayahnya sangat menghormati Rick. Rick adalah seorang ayah, dia juga pria yang baik. Dia akan melakukan apa yang memang harus ia lakukan, sehingga mereka yang bersamanya sebelum menemukan Alexandria bisa menjadi satu keluarga. Rick yang memulainya, dan saat ini mereka yang ada di Alexandria adalah satu keluarga. Setelah mendengar beberapa kesaksian teman-teman Rick, Diana juga ingin memberitahukan bahwa pendeta Gabriel menemuinya sehari sebelum kemarin. Dia berkata bahwa Rick dan kelompoknya tidak bisa dipercaya. Mereka berbahaya. Mereka juga akan mementingkan diri mereka sendiri ketimbang komunitas ini. Dan sehari kemudian Rick menunjukkan semua yang Gabriel ucapkan. Ia juga berharap saat ini Gabriel berada di sana. Jesse bertanya apakah semua yang dikatakan Gabriel itu kepada Diana direkam, karena saat ini Gabriel tidak ada di sana. Maggie lalu pergi dari pertemuan itu. Kembali pada Glenn, dia marah kepada Nicholas. Dia sudah berusaha memberitahu Nicholas tentang bagaimana seharusnya, namun Nicholas malah mencoba membunuhnya. Glenn lalu menodongkan pistolnya kepada Nicholas. Di saat yang bersamaan, Sasha juga sedang mengarahkan senjatanya kepada Gabriel. Di sisi lain, di pabrik makanan, orang tadi lalu menyalakan musik dan lampu pada salah satu kontainer dengan menggunakan remote-nya, dan mendengar suara musik itu, semua zombie lalu masuk ke dalam lagi. Kembali lagi ke pertemuan, Tobin mengutarakan pendapatnya. Dia hanya ingin keluarganya aman. Jika memang mereka harus menyingkirkan Rick, namun belum selesai dia berbicara. Tiba-tiba Rick datang dengan membawa mayat zombie. Mereka semua kaget. Sedangkan di luar Alexandria, Nicholas berkata bahwa saat itu dia ketakutan. Dia tidak bisa bertahan di luar. Ia lalu menangis. Akhirnya Glenn merasa iba kepadanya. Berbeda dengan Gabriel, dia sudah pasrah saat Sasha menodongkan senjatanya. Tiba-tiba Maggie masuk dan menenangkannya, sedangkan Gabriel sepertinya terus dihantui oleh rasa bersalahnya atas kematian para jemaatnya dulu. Maggie lalu membantunya. Kembali ke pertemuan, Rick berkata bahwa tidak ada penjaga di gerbang, dan gerbang dalam keadaan terbuka, zombie pun bisa masuk. Spencer berkata bahwa tadi dia meminta tolong kepada Gabriel untuk menutupnya. Diana lalu menyuruh Spencer untuk menjaga gerbang. Rick pun melanjutkan penjelasannya. Zombie akan masuk ke dalam sendirian. Begitu juga dengan manusia, mereka akan mencari cara untuk bisa masuk ke dalam karena ada orang di dalamnya. Mereka akan berusaha membunuh orang yang berada di dalam. Sekilas diperlihatkan Glenn yang membantu Nicholas berjalan untuk menuju kembali ke Alexandria. Dan di pabrik makanan, orang tadi menemukan tas milik Aaron. Dia melihat-lihat foto Alexandria yang ada di dalamnya. Sedangkan di pertemuan, Rick terus memberi penjelasan tentang bagaimana cara untuk bertahan hidup. Ia ingin agar mereka bisa berubah dan menjadi lebih kuat. Walaupun mereka belum siap, mereka harus bersiap, karena keberuntungan tidak selalu ada. Tiba-tiba datang Pete yang langsung marah-marah. Rick pun mencoba menghentikannya, namun Pete malah membunuh Rick. Semua kaget. Abraham lalu menangkap Pete. Diana menangis histeris. Ia lalu menyuruh Rick untuk melakukannya, yaitu menembak Pete. Akhirnya Pete pun mati. Di saat bersamaan, Daryl dan Aaron datang bersama dengan Morgan. Dan tiba-tiba film pun bersambung.